Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera yang terhormat asesor sertifikasi dosen. Izin perkenalkan, nama saya Nurs Giur Hargiana, spesialis keperawatan jiwa. Saya merupakan pengajar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang sudah aktif mengajar sejak tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, untuk ranah pengajaran, saya akan membawakan mata kuliah komunikasi terapeutik. Eh, Pada mata kuliah ini saya merupakan koordinator. Saya koordinator sudah menginjak ke 6 tahun dari tahun 2019. Adapun nanti yang akan dibawakan, saya akan mengikuti alur delivery-nya, kemudian interaksi dan assessment. Gitu. Nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kemudian materi yang perlu dikuasai oleh mahasiswa, sistem dan metode pembelajaran, teknik serta indikator penilaian, dan terakhir nanti saya akan memberikan cuplikan interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam simulasi proses pembelajaran. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ini, praktikum komunikasi keperawatan, mata kuliah yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa mencapai kemampuan berkomunikasi secara terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan pada sistem kliennya. Gitu. Jadi nanti mahasiswa ini akan dibawa supaya mereka mampu untuk menggunakan dirinya secara terapeutik dalam berkomunikasi dengan klien, baik itu individu, kelompok, keluarga, maupun nanti dengan tim interprofesional atau tim kesehatan lainnya. Metode yang digunakan ini nanti banyak dengan kuliah interaktif, demonstrasi, dan role play. Bahasa pengantarnya yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajarannya, di sini capaian pembelajaran yang dititipkan dari Prodi yaitu mampu mendemonstrasikan prinsip-prinsip teknik komunikasi efektif dan kolaborasi tim kesehatan pada kasus simulasi. Kemudian yang kedua adalah mampu menunjukkan perilaku profesional dalam keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu dicapai mahasiswa pada akhir semester adalah nanti mahasiswa bila dihadapkan pada kasus simulasi, mahasiswa mampu menggunakan dirinya secara terpetik dalam menerapkan komunikasi efektif pada individu, keluarga, kelompok maupun tim kesehatan lainnya sebagai strategi dalam pemberian asuhan perawatan ya dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip profesional, etis legal dan peka budaya. Yang mata kuliah ini juga memiliki 7 sub capaian mata kuliah gitu ya. Dan ini nanti spesifik per materi yang perlu mereka kuasai. Materi yang perlu dikuasai mencakup konsep dan praktik gitu. Jadi mereka di awal akan diajak untuk berdiskusi mengenai konsep-konsep komunikasi umum, konsep komunikasi terapeutik, kemudian juga konsep sikap teknik komunikasi terapeutik, konsep analisis kesadaran diri dan analisis proses interaksi, hubungan terapeutik perawat klien gitu. Kemudian juga ada strategi komunikasi sesuai dengan tubuh kembang, situasi khusus, keluarga kelompok, dan komunikasi interprofesional gitu. Nah, setelah mereka dibawa berdiskusi, gitu, dikuatkan secara kognitifnya, setelah itu nanti baru pada pertemuan ke-6 mereka akan masuk ke sesi praktik, demonstrasi role play, gitu. Nah, kemudian sistem dan metode pembelajarannya, kami di sini menggunakan metode hibrid, Bapak dan Ibu, gitu. Jadi kebanyakannya luring, tapi ada beberapa sesi yang kami bawakan secara daring, termasuk sesi simulasi pengajaran yang nanti akan saya bawakan, yaitu pertemuan keempat. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memperagakan tahapan komunikasi terapeutik dan juga menunjukkan sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Oke, adapun penilaian dan rubriknya, mata kuliah ini sudah memiliki komponen penilaian yang jelas dan disampaikan di dalam buku rancangan pengajaran atau RPS gitu, mulai dari penilaian untuk individu, mencakup tugas-tugas mandiri, kemudian juga penilaian untuk kelompok gitu. Jadi ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk masing-masing penugasan itu juga kami sudah menyediakan rubrik penilaiannya sehingga nanti mahasiswa bisa berpatokan pada rubrik ini jika mereka ingin mendapatkan posisi nilai di A misalnya untuk kriteria makalah, maka nanti
Untuk mendapatkan nilai rentang 90 sampai dengan 100 itu mahasiswa harus mampu menyampaikan pendapat atau gagasan penyelesaian tugas dengan sangat baik, memberikan referensi yang relevan, memandu diskusi kelompok, bertanggung jawab dan bekerja sama dengan sangat baik untuk menyelesaikan tugas kelompok. Gitu. Jadi insya Allah nanti mahasiswa akan mudah jika mereka ingin mendapatkan rentang nilai tertentu tinggal mengikuti rubrik penilaian ini. Baik, Bapak dan Ibu, demikian penjelasan secara ringkas mengenai mata kuliah komunikasi keperawatan. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses perkuliahan pada sesi keempat, diskusi antara dosen dengan mahasiswa mengenai topik tahapan, sikap, dan teknik komunikasi terapeutik. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera nih teman-teman Selamat mahasiswa sore, sekalian. Nas. Oke, ini sudah lengkap kita ya. Ya, Sudah, Nars. oke. Jadi kita ini akan kembali ke mata kuliah Praktikum Komunikasi Keperawatan. Gitu bagi yang reguler ini di semester 2, bagi yang RPL ini di semester 1. Gitu. Dan topik bahasannya kita akan langsung fokus di komunikasi terapeutik. Gitu. Jadi nggak akan ke semua topiknya ya, karena pada pertemuan ini memang fokusnya untuk membahas mulai dari tahapan, gitu, kemudian juga teknik-teknik yang digunakan. Insya Allah tidak terlalu lama untuk sesi kita di sore hari ini, gitu. Ini tujuannya memang untuk refresh, gitu, sebelum ujian nanti tentunya. Oke, saya izin share screen-nya ya. Oke, baik ya. Sudah muncul kah? Sudah ya. Sudah, Lars. Sudah, Nas. Oke, ya sebentar. Oke, kita langsung. Nah, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan ya, di pertemuan ini kita fokusnya di konsep dan tahapan komunikasi terapeutik. Oke, pengertian. Nah, coba masih ada yang ingat nggak pengertiannya apa? Boleh on mic-nya dan langsung jawab aja. Pengertian dan tujuan. Silakan siapa? Ayo, siapa? Mungkin saya boleh, Nars. Oke, boleh silakan. Seingat saya, komunikasi terapeutik komunikasi yang memang sudah direncanakan dan tujuan khususnya untuk memberikan terapi kepada pasien atau lawan bicara kita itu sendiri, Nars. Baik. Jadi memang sudah direncanakan ya. Dan untuk apa tadi? Terapi. Memberikan terapi untuk mencapai Ya, kesembuhan gitu. oke. Jadi itu tadi menurut eh VR ya. Oke. Ya benar apa yang tadi disampaikan. Jadi pada intinya komunikasi ini kita punya tujuan yang pasti. Gitu. Jadi kalau kita ketemu pasien nih di rumah sakit jiwa, gitu walaupun pasiennya kemarin ada yang menyampaikan pasiennya itu sedang mondar-mandir, muter-muter gitu ya. Tapi kita dengan melihat kondisi pasiennya muter-muter gitu, kalau kita ingat konsep komunikasi terapeutik, maka kita akan langsung terpikir, oh, saya harus membantu pasien ini menyelesaikan masalahnya, gitu. Kalau pasien fisik datang ke rumah sakit, gitu. Contoh misalnya dia jatuh terluka, masalahnya apa? Kelihatan kan lukanya berdarah-darah ya, iya nggak sih? Tapi kalau pasien jiwa datang ke rumah sakit jiwa, masuk ke UPIP, masalahnya apa ya kira-kira? Yang mondar-mandir, dia nggak mau ngomong atau ngomongnya ngelantur kemana-mana, masalahnya kan itu ya. Jadi kita harus langsung, oh ngeh tuh, bahwa oh inilah masalahnya gitu. Dan itu harus langsung kita tangkap. Tujuannya memfasilitasi pembelajaran, pertumbuhan, perubahan positif dalam kehidupan pasien. Kalau kita dekatkan dengan kondisi pasien kita yang kemarin pas saya datang gitu ya ke ruangan, ke rumah sakit, gimana tuh pasiennya itu? Pasien kelolaan kelompok, kondisinya, bajunya gimana bajunya? Kotor, Nars. Kotor, Lepek. betul. Terus apanya lagi tuh? Banyak luka ya.
gitu. Kalau kira-kira menurut teman-teman, kalau perawatnya di ruangan tersebut mereka aware dengan konsep komunikasi terapeutik ini, akan ada nggak pasien yang seperti itu tuh di ruangan? Ya, ada. Harusnya nggak ada gitu. Dengan sebanyak itu perawat di ruangan itu, gitu, dengan sebanyak itu mahasiswa yang ada di ruangan sana, pasti harusnya nggak ada. Gitu ya. Karena kita kembali lagi ke konsep komunikasi ini. Itu baru dari sisi teori komunikasi terapeutik. Oke, kita lanjut ya. Tahapan komunikasi aman ya? Masih ingat? Ada 4 ini ya. Ada prainteraksi, interaksi, gitu. Kemudian ada di interaksi itu ada orientasi kerja dan terminasi. Coba ada yang sebutkan salah satu atau salah dua boleh. Apa itu isinya? Untuk prainteraksi ngapain kita? Mungkin nggak orang yang sama ya. Atau kita mau bermain tunjuk-tunjukkan seperti biasa di kelas saya? Tadi yang terakhir berbicara Eh, itu. saya izin jawab aja, Nars. Oh, boleh, 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 Vira. Kalau di prainteraksi itu kita misalkan mau melakukan kontrak dulu, kontrak awal sama pasiennya, terus siapin alat-alat sama tempat-tempat yang kita mau tempat pertemuannya, sama siapin ke anggota-anggota kelompok lain. Kalau misalkan kita TAK, berarti kita eh, briefing dulu ke si tim kita. Terus kalau di orientasi itu kita bisa memberikan salam terapeutik, terus evaluasi validasi perasaan pasiennya, terus kontrak waktu, tempat sama kegiatannya sama eh, penjelasan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Terus kalau tahap kerja itu ya tahap kerjanya, Nah, ya oke. pokoknya tahap kerjanya. Terus kalau terminasi itu evaluasi pasiennya sama rencana tindak lanjut sama kontrak berikutnya. Oke, mantap. Dan mudah-mudahan ini sudah dilakukan ya selama di ruangan ya. Oke, aman lah. Yang pasti di prainteraksi ini kita perlu meyakinkan bahwa kita memang sudah siap ke pasien. Dan kita juga perlu memastikan bahwa pasiennya juga siap dengan kita. Gitu. Ya, jadi kita perlu aware tuh kondisi pasien kita gimana nih? RPK contohnya, risiko perilaku kekerasan. Siap nggak kita ngadepin ini pasien? Gitu. Siap nggak dengan amukannya, baik secara verbal maupun nonverbal? Gitu. Kita perlu mencari ruangan yang seperti apa, kan gitu ya di ruangan ya. Nah, ini yang penting nih, gitu. Teknik dan sikap komunikasi terapeutik. Kita akan bahas ini dalam waktu 5 menit. Ya. Listening, gimana cara listening? Giliran siapa sekarang? mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh klien kepada perawat. Kita mendengarkan, gitu ya. Kita aktif listening, mendengarkan, tapi ada satu hal yang perlu sekali kita perhatikan di listening ini di pasien-pasien psikiatri. Jadi listening itu tidak hanya menggunakan indera pendengaran kita, gitu. Kalau kita lihat di sini pengertiannya adalah mendengarkan pernyataan pasien dengan penuh perhatian. Jadi selain kita memerhatikan apa yang diomongin pasien, tapi kita lihat gesturnya juga, kita lihat nonverbalnya juga. Gitu. Itu yang dinamakan dengan listening. Gitu. Broad opening, pertanyaan terbuka kan ya. Gitu. Itu udah bisa kan ya. Contoh-contoh gimana pertanyaan terbuka? Nah, Mungkin kayak apa yang Bapak rasakan gitu, Nurse. Terus bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Seperti itu, Oke, Nurse. nice. Oke, restating. Kalau restating ini, kalau kalian ingat, itu adalah mengulang pernyataan yang tepat sama. Ya, ya Petra, mau mencontohkan seperti kayak ini? kayak pasien ini mengatakan saya gimana ya? Saya tadi malam tuh makan ini. Oh, Bapak makan ini tadi malam. Hmm, Ngulang ketipak sama gitu intinya. oke, oke. Lanjut yang klarifikasi. Tadi sebelum ke klarifikasi ya, Petra benar gitu. Restating itu mengulang plek ketiplek sama. Jadi tepat sama dengan apa yang diungkapkan oleh pasien itu restating. Gitu ya. Kemudian kalau klarifikasi,
Soalnya pasiennya kan halusinasi nurse. Mhm, mhm. Saya ada suara gitu. Kita tanya lagi ya, suaranya seperti apa Pak? Terus munculnya waktunya kapan? Baik. Nah, ini sepertinya sudah hampir benar, tapi perlu sedikit diluruskan untuk klarifikasi. Coba ada yang tolong meluruskan. Siapa? Kalau tadi kasusnya itu kan kita dengan pasien halusinasi pendengaran. Pasiennya bilang, saya mendengar suara-suara. Kalau klarifikasi itu seperti apa? Mungkin lebih diyakinkan lagi kali ya, Nars. Kayak Mhm. misalnya, ini kan klarifikasi, jadi kita sebagai perawat mengklarifikasi mungkin sesuatu yang kurang jelas dari Oke, pasien. baik. Saya pasien, saya pasien. Saya pasien sebagai pasien saya ngomong, saya itu tiap malam sering mendengar suara-suara. Kalau resetting, kalau resettingnya gimana, Petra? Oh, Bapak sering mendengar suara-suara. Ya, kalau Bapak sering mendengar suara-suara setiap malam. Resetting kan? Iya. Kalau klarifikasi, Suara-suara yang bagaimana yang Bapak dengar? suara-suara yang bagaimana yang Bapak dengar. Oke, oke. Bisa, bisa seperti itu. Oke, ada ide lain, Pak Lukman? Kalau begitu boleh disangkal nggak sih, Nars, kalau diklarifikasi misalnya, oh mungkin Bapak melihat, tapi apakah orang di sekitarnya melihat? Oke, baik. Kalau itu konteksnya sudah berbeda, sudah bukan di area topik yang dikomunikasikan pada saat itu. Oh, Karena pasiennya itu ngomong, saya mendengar suara-suara setiap malam hari, gitu. Kalau tadi resettingnya ada, jadi Bapak mendengar suara-suara setiap malam hari, kalau klarifikasi, seperti yang tadi diungkapkan Petra, gitu. Ya. Nah, kalau Pak Lukman ingin menggali lebih lanjut, berarti itu dengan beropening lagi, gitu. Oke, hmm. kita lanjut lagi dengan refleksi. Siapa yang mau refleksi ini? Nih, eh, kasusnya masih sama nih. Saya pasien mengungkapkan, saya setiap malam sering mendengar suara-suara yang nggak ada wujudnya. Coba refleksikan, gimana refleksinya? Mungkin ketika maksudnya oh Bapak mendengarkan suara-suara tersebut ya. Lalu saat mendengarkan suara tersebut, perasaan Bapak bagaimana saat itu? Mungkin kayak gitu, Nurs. Hmm, bisa, hampir. Ada lagi ide, Ali? Kayaknya Ali tadi mau ngomong. Kurang lebih sama sih, Nurs. Intinya kayak kita ngulang dulu kayak, oh iya, Bapak tadi mendengar suara-suara. Kalau boleh tahu suaranya munculnya kapan aja, terus perasaan Bapak waktu muncul kayak apa gitu. Kayak gitu sih, berapa kali mendengar suara tersebut. Kayak gitu sih, Nurs. Iya, jadi direfleksikan ke perasaannya apa yang dia rasa ketika mendengar suara-suara itu kan. Jadi kita mengeksplor lebih dalam ya di reflection. Kalau informing kan sudah jelas ya, kita menginformasikan ya, gitu. Contohnya pasiennya mendengar suara-suara, gitu. Tapi kita nggak ngeliat, misalnya contoh kita lagi komunikasi langsung seperti kemarin di ruangan, informingnya gimana? Pasiennya ngomong, saya mendengar suara-suara di sebelah kanan saya, padahal di sebelah kanan saya nggak ada apa-apa tuh di sebelah kanan pasiennya. Sebagai perawat kita menanggapinya seperti apa untuk informing? Oh mungkin Bapak benar melihat, tapi saya tidak melihatnya Bapak. Mhm, mhm. Oke, hati-hati dengan informing ini pada pasien-pasien jiwa. Karena kadang-kadang bisa nanti mereka mempersepsikan, Nurse Lukman saya beneran ngeliat kok. Itu ada tuh suaranya di samping saya. Nurse Lukman kok gitu sih, nggak percaya sama saya. Nah, hati-hati tuh ada muncul yang seperti itu ya. Ketika kita akan informing gitu. Mungkin ketika pasiennya mengungkapkan ada suara di samping dia, yang lebih cocok itu dengan sharing perception kali ya. Dalam persepsi kita kan kita tahu bahwa di samping dia kagak ada orang gitu. Tapi gimana caranya supaya si dia itu, pasien kita itu sadar bahwa di sampingnya nggak ada orang. Nah, contoh sharing perception kayak gimana coba?
Pasiennya ngomong ini di samping saya ganggu banget, berisik banget, ada suara-suara. Padahal kenyataannya di samping pasien itu nggak ada suara-suara. Gimana coba cara komunikasinya untuk yang sharing perception? Silahkan, siapa yang mau mencontohkan? Sharing perception. Ini yang kita contohin, pernah kita contohkan. Yang ada digunakan ke indera yang lainnya itu. Nah, coba contohkan. Itu tekniknya namanya sharing perception. Kemarin kita sudah gunakan. Ya, silahkan, siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau mencontohkan? Saya boleh coba deh, Nurse. Boleh, silahkan. Oke. Misal pasiennya tadi kayak dengar suara-suara ya. Oh Hmm, iya, Bapak dengar suara-suara, Pak. iya, iya, Kalau kenceng boleh, banget suaranya ini samping saya. Gimana ini, nurse? oh, kalau boleh tahu Bapak bisa lihat yang ngomong itu nggak, Pak, di samping Bapak? Nggak ada sih. Oh, Tapi nggak berisik ada. banget suaranya. Berisik banget, Pak. Hmm, Tapi kok saya tidak bisa mendengarnya ya, Pak? Nurse, maaf deh, Nurse. oke. Bingung sendiri, Pak. Kalau saya tidak bisa mendengarnya, itu nanti jatuhnya ke menyangkal. Hati-hati ya. Gitu. Tapi lebih ke, oh, oke, kalau tidak, berarti tidak bisa dilihat ya, Pak. Gitu. Eh, Suaranya itu, kalau misalnya contoh laki-laki gitu ya, coba ajak salaman, sumber suaranya bisa diajak salaman nggak? Oh iya, yang kemarin nurse ajarin ya, bersalaman dengan kita sebagai perawat, kan Heeh, rasa nyata salamannya. Kemudian coba ajak salaman. Nyata betul, atau tidak? betul. Nah, tapi itu hanya contoh ya, nggak selalu harus seperti itu. Itu hanya salah satu contoh. Setelah itu, ajak dia kembali ke realita. Realitanya itu kan berarti realita orang ya. Nah, ini saya perawatnya nih. Oke, baik. Kalau yang tadi suara-suara di samping Bapak itu yang laki-laki sangat mengganggu, tidak bisa Bapak lihat wujudnya, tidak bisa Bapak ajak salaman. Nah, kalau sekarang coba lihat di depan Bapak ada nurse Giur, gitu. Bapak bisa lihat nurse Giur? Oke. Bapak bisa salaman sama nurse Giur? Oke. Nah, nurse Giur itu bisa diajak salaman, bisa dilihat. Menurut Bapak, nurse Giur itu. Atau enggak? Asli atau palsu nih? Atau nggak ada? Cuma halusinasi nurse Giur. Nah, biasanya pasien kan akan ngomong, oh iya ya nurse Giur ada, orang bisa ditepuk gitu misalnya. Bisa diajak ngomong, bisa kelihatan. Tapi kalau suara-suara yang itu ada nggak? Nggak ada. Nah, biasanya kalau kita nemu pasien kayak begini, enaknya itu adalah coba Bapak tutup telinga, kemudian Bapak rasakan, dengarkan, masih ada nggak suaranya. Kalau masih ada, di mana suara itu? Tunjuk di telinga kah, di kepala kah, atau di sini? Tidak ada. Ya. Itu sharing perception namanya di pasien halusinasi. Oke, oke lanjut. Oke, ini sikap yang tadi sudah kita bahas di awal. Ini dimensi-dimensi responsifnya. Nanti kita akan praktekkan langsung untuk yang bagian ini saat kita ketemu. Dan terima kasih. Itu ini di akhir sesi kita untuk yang komunikasi terapeutik, terutama di teknik dan tahapan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, nurse. Boleh, boleh, boleh. Pada kenyataannya kan eh, 1 minggu ini kan kami berinteraksi dengan beberapa pasien yang ada mengalami isolasi. Terus kadang isolasi sosial ini juga bersinggungan juga dengan kemampuan kognitif pasien yang memang kita sulit mengukurnya. Nah, secara ideal Nurse Giur sebagai pengalamannya kan sudah sangat banyak ini. Nah, saya eh, antusias banget ketika yang membahas mengenai masalah yang diam, silent. Idealnya berapa lama fase diam itu yang dianggap klien ini dihargai? Karena kembali lagi ke fase tadi di awal kan kita sudah kontrak waktu. Karena kalau semakin lama diam kan nanti kontrak waktunya akan molor dan nanti justru rasa percaya pasien juga nanti takutnya akan berkurang. Jadi Oke, nice. bagaimana nih, Mas? Terima kasih. Nice. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus berdasarkan dari pengalaman ya. Kelas RPL tuh luar biasa memang. Oke, siapa yang mau menjawab ini? Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Silahkan.
ungkapkan aja. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dalam proses pembelajaran. Kalaupun salah itu adalah pembelajaran, gitu. Itu yang perlu kita pegang terus ya. Aku Ya, coba nurse. silakan, silakan Petra. Kalau dari based on teori kan yang udah dipelajari kan kayak pasien resource tuh kan. Kalaupun apa kita berusaha kayak apa namanya pertanyaan tertutup gitu ya tidak atau enggak sampai dia ada gerakan menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala gitu kan nurse. Atau Mhm, kita berusaha ngekejar berbicara kepada dia tapi nggak kejar kontak matanya kemana gitu. mhm, mhm, Itu mhm. udah bagian dari interaksi ke pasiennya. Itu sih nurse sepengetahuan aku nurse koreksi nurse kalau salah. Oke, oke, thank you, Petra. Ada lagi yang menambahkan? Jawaban Petra benar barusan. Ada lagi yang menambahkan? Tadi pertanyaan Pak Lukman itu spesifik. Berapa lama? Apakah kontraknya misalnya kontrak waktunya 15 menit? Apakah selama 15 menit setelah Assalamualaikum itu diam 15 menit? Assalamualaikum, Bu Vira. Pasiennya nggak jawab, nggak ngomong. Terus perawatnya diem, diem aja. Terus kata Petra harus dilihat titik sudut pandang matanya kemana. Terus kita sebagai perawat nyari-nyari sudut pandangnya dia ke bawah. Kita lihat sambil di bawah gini gitu ya. Gitu terus aja 15 menit, tatap-tatapan. Apakah begitu? Enggak. Tapi berapa lama kira-kira? Kita kasih waktu. Kania sudah on mic, silahkan kalau mau mengungkapkan sesuatu. Mungkin dilihat dulu setelah jawaban pasiennya, Mas. Gimana, Kalau Bu? misalnya Maaf, Eko barusan. Gimana? eh, Hmm. dilihat dulu respon dari pasiennya, Mas. Kalau misalnya dia mungkin 10 menit, Hmm. Baik. kalau Ya, baik. misalnya dia tetap nggak jauh kan, dia jawab apa namanya ruang untuk dia berpikir. Kalau misalnya dia tetap nggak jawab, nanti kita kontrak yang akan datang. Oke. Oke, baik. Kalau kalian nggak kemarin itu pada saat ke pasien kelolaan kelompok, siapa namanya pasien kelolaan kelompok itu? Iya, nah. Surian. Suryana gitu ya. Ketika dia makan ya kalau nggak salah, itu saya sempat mendekati dia, meminta dia untuk makannya itu lebih teratur. Yang pertama kan manggil nama, Pak Suryana, ayo Pak Suryana, gitu kan? Terus nunggu dulu, apakah sampai 2 menit, 5 menit? Enggak, Pak Lukman, gitu. Tapi kita memberikan waktu itu, selayaknya kita memberikan waktu untuk orang itu ngasih respons. Cuma kita lihat lagi nih, oh dia masih belum berespons, setelah itu kita bisa lanjut kok. Gitu. Yang pasti kita memberikan kesempatan sambil kita lihat si pasiennya. Benar tadi kata Petra, lihat dia perhatiannya kemana, fokus perhatiannya. Baik, saya akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Saya tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf lebih dari waktu yang tadi ditentukan di awal, karena cukup menarik sepertinya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih thank you, nurse. Mas. Selamat sore. Demikian video ranah pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.